Ya, kita lanjutkan dialog. Di studio saya masih bersama Pak Ahyar dan Pak Arianto. Namun sekarang saya ingin menyapa dulu Pak Oto Hasibuan, kuasa hukum dari 6 terpidana. Pak Oto, sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Langsung saja Pak, pemeriksaan setempat ini tidak diatur dalam KUHP yang pertama. Kemudian juga tidak bisa dipakai sebagai alat bukti, tapi hanya merupakan atau mendukung alat bukti. Jadi sebenarnya tujuannya apa Pak Oto? Bisa diulang tujuannya mengenai apa maksudnya? Tujuan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat sendiri tidak diatur dalam KUHP dan dia juga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, tapi hanya untuk mendukung alat bukti. Jadi begini ya, kami sebagai tim penasihat hukum kan berupaya untuk memberikan keyakinan majelis hakim. Ya, meskipun majelis hakimnya itu nanti di Mahkamah Agung yang memutuskan, tetapi kan hakim yang di persidangan di Cirebon kan bisa akan memberikan pendapat juga nanti ke Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu kami membutuhkan pemeriksaan tempat ini agar majelis hakim di sini yang di Cirebon bisa memberikan mendapat gambaran yang pasti ya tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Karena banyak perbedaan-perbedaan pendapat karena pemahaman atau cara saksi menjelaskannya mungkin tidak sesuai atau tidak tepat. Contoh umpamanya mengenai jarak, ya kan? Ada yang mengatakan 50 meter dia lihat, padahal ternyata tadi kita lihat jaraknya itu hampir 200 meter, sehingga hakim kan bisa melihat memungkinkan nggak benar nggak kira-kira kesaksian dari orang ini. Kemudian juga dikatakan bahwa setelah dipukuli orang ini di flyover, kemudian katanya kan orang ini dibawa lagi, Vina dan Eki ini dibawa ke tempat tanah kosong untuk dibunuh, diperkosa dan sebagainya. Setelah dibunuh dan diperkosa, kemudian dibawa lagi mayatnya ini ke flyover lagi, gitu kan? Nah, tentunya dengan pemeriksaan tempat ini, hakim kan bisa melihat bagaimana mungkin ya seseorang sudah dipukuli, 2 orang naik motor di jalan raya dibawa ke tempat tanah kosong untuk dibunuh, diperkosa, dan setelah dibunuh dan perkosa punya nyali lagi membawa mayat ini ke tempat flyover itu melalui jalan raya. Nah, dengan hakim melihat keadaan yang sebenarnya, jarak yang ditempuh hampir 1,2 kilometer di jalan raya, itu kan pasti hakim punya keyakinan. Karena hakim kan juga akan punya keyakinan dalam melakukan memutus suatu perkara. Hakim itu kan dalam mengambil suatu keputusan kan berdasarkan bukti-bukti yang ada, 2 alat bukti yang ada, dan timbullah keyakinannya. Nah, dengan pemeriksaan tempat itu, maka tergambarlah situasi yang sebenarnya itu. Nah, jadi itu harapan kami. Jadi sehingga majelis hakim yang di Cirebon ini, harapan kami tentunya memberikan catatan dan pendapat kepada Mahkamah Agung, sehingga diharapkan catatan-catatan dan pendapat hakim pengadilan sini bisa membantu Mahkamah Agung untuk melihat fakta yang sebenarnya. Itu kira-kira. Dari pemeriksaan setempat ke 7 TKP tadi Pak Oto, yang menarik adalah ketika di warung Madura, di mana kalau saya tidak salah di situ Aib dan Dide mengaku sedang beli rokok, kemudian lihat Eki dan Vina naik motor boncengan, dikejar-kejar oleh geng motor, udah mulai dilemparin batu, geng motor itu juga bawa bambu begitu. Jaraknya, ya kalau tadi kita melihat tayangannya di televisi tidak terlalu lebar begitu ya. Apakah sebenarnya faktualnya bagaimana Pak Oto mungkin bisa menjelaskan? Jadi dikatakan pada waktu itu mereka melihat melempari orang-orang ini. Katanya dulu si Dede dari warung itu melihat kejadian itu karena disebutkan jaraknya 50 meter. Faktanya tadi jaraknya itu kita sudah ukur secara pasti beberapa hari yang lalu ya. Itu 120 meter lebih. Itu jaraknya. Dan kebetulan jalan itu bengkok, di tikungan gini loh. Bengkok. Jadi kalau kita berdiri di sini karena ini bengkok mutar dulu gini, nggak mungkin dari sini bisa lihat ke sini. Karena tidak lurus gitu kan. Jadi tidak benar kalau jaraknya hanya 6 meter Pak, lebar jalannya? Enggak, wow, jauh dipanggang dari api. Karena itulah kita lihat. Ada yang bilang kan, saya tidak tahu ada tim pengacara yang bilang jaraknya 6 meter. Ini tadi 120 meter kita jalan, majelis hakim berjalan, rakyat juga melihat berjalan, jarak itu jauh. Dan belok gitu, bengkok gitu loh kan. Tikungan gitu loh. Karena ada bengkok begini, jalannya itu enggak lurus.
Maka kalau dia dari sini ke sana nggak kelihatan. Dan jaraknya lebih dari 120 meter. Gitu. Apa reaksi dari majelis hakim ketika lihat faktual, jarak jalan dan ada belokan segala macam? Bagaimana reaksi majelis hakim saat itu Pak Oto? Akhir daripada pemeriksaan tadi, hakimnya menangis. Salah satu ibu hakim itu menangis dan dia bilang bahwa kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi disinilah peristiwa itu terjadi. Dan dia bilang pasti juga Eki dan Vina juga mungkin melihat kasus ini, kenyataan yang sebenarnya. Dan dia, hakim itu tadi mengajak kita berdua bersama membacakan Al-Fatihah. Nah, saya melihat ya, mungkin subjektif sekali pandangan saya, tetapi hakim betul-betul tersentuh. Pikiran saya, hakim majelis di sini itu mengetahui bahwa memang mereka ini tidak bersalah sampai dia menitikkan air mata. Itu pendapat saya ya. Dan Pak Oto, saat ini juga kita sedang menayangkan cuplikan atau rekaman dari pemeriksaan setempat tadi ketika di depan warung, dan ini juga Dede sendiri yang sedang menjelaskan di depan ketua majelis hakim bahwa apa yang dia lakukan saat itu bersama Aep, dan mungkin jaraknya dia sedang menjelaskan di sini, dan ketua majelis hakim juga meresponsnya dengan sangat baik. Begitu, kita akan sama-sama saksikan rekamannya. Jam 9 saya pulang ke rumah, udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak, 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat sih Pak, ya Pak? Itu berarti yang di depan, itu kan ada mobil parkir, nanti depannya lagi. Mananya lagi? Yang tadi itu. Yang tadi yang tempat kejadian. Gini ya, nikung gini. Yang tanah kosong tadi. Kan agak menikung Pak, kelihatan. Berarti sananya SMP ya? Iya. Depan pas persis cucian itu. Pertama kali Depan cucian. kemarin AF itu bilangnya di sini waktu beli rokok di Madura, soalnya Madura kan salah satu di sini. Iya, saya sama AF, cuman AF belum bisa sebelah Bu. Nggak, itu keterangan AF lihatnya dari sini. Iya, lihatnya dari luar. Yang ada plester-plester tuh dari sini. Iya, dari sini juga semua. Ya, saat peristiwa ini juga tadi JPU juga ikut ya Pak Oto? Semua JPU-nya ikut, kita juga pemohon ikut, majelis semuanya lengkap ikut, panitera ada semua di sana. Lengkap ya? Jadi semua menyatukan, lengkap semuanya. Dede sendiri, Pak Oto, Dede ini salah satu saksi yang sekarang sedang banyak mendapat spotlight begitu ya, karena pengakuannya, lugasnya dibicara berapi-api bahwa dia sanggup atau dia mau menggantikan posisi 6 terpidana itu jika mereka setelah PK nantinya tidak dikabulkan, dia berani menggantikan posisinya di penjara. Apakah Dede ini Anda paksa untuk ikut tadi? Bagaimana? Apakah Dede ini Anda paksa untuk ikut dalam pemeriksaan setempat tadi? Ya, dia juga ikut ya. Tapi nggak dipaksa Pak untuk ikut? Ya, nggak ada dipaksa, dia datang sendiri kan. Kita undang semua saksi-saksi yang ada itu, kita undang kalau boleh berkenan datang, dan ternyata semua ikut datang tadi. Ya, semua memberikan keterangan sesuai faktanya gitu. Ada satu lokasi yaitu di rumah Pak RT, Pak Pasren. Apakah dari kuasa hukum mungkin juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut Pak? Pak Pasrennya di mana sekarang bersama anaknya, Kavi? Terus terang saja, sebelum ini pun saya kan sudah ke lokasi ini pada malam hari jam 9 sekian yang dituduhkan itu. Saya mau melihat fakta yang sebenarnya kalau malam hari. Jadi tadi kita lihat juga. Nah, waktu beberapa waktu yang lalu pun saya melihat itu selalu lampunya itu terang. Tapi orangnya nggak ada katanya. Nah, kemudian ada juga yang membisikkan kepada saya di orang itu, katanya itu kosong rumah itu terus. Tapi kadang-kadang katanya orangnya datang terus pergi lagi. Nah, waktu kita ke sana tadi juga semuanya rumah itu tertutup dan orangnya nggak ada. Nah, padahal rumah-rumah yang lain itu karena banyak orang kan semua orang keluar dari rumah itu. Tapi rumahnya Pasar ini tidak terbuka gitu. Baik. Di situ di lokasi rumah Pak Pasren tadi juga ada ibu-ibu yang menyebutkan bahwa Hadi, Eko dengan jelas tadi ya si ibu menyebutkan ada nama Hadi, ada Eko, mereka anak-anak manis, anak-anak santun, tidak pernah mengacaukan daerah di situ gitu. Tapi kemudian juga Anda menyebut nama Jaya. Bagi sebagian orang yang melihat ini sepertinya Anda menggiring Pak untuk ibu itu mengingatkan nama-nama 6 terpidana itu. Apakah memang itu tujuannya Pak Oto? Enggak, kita sendiri tidak pernah berencana bahwa surprise juga kita bertemu dengan ibu itu. Kebetulan pada waktu itu kan ibu majelis hakim kan bertanya, mana itu yang jual sayur itu katanya. Saya sendiri pun tidak tahu di mana rumahnya, terus terang saja.
Terus ada orang itu bilang, oh itu ada ibu-ibu di sana, coba dipanggil. Ibu itu dengan apa adanya datang, ada apa katanya. Nah, langsung ditanyakan oleh majelis hakim. Nah ini kita tanya, waktu yang di samping itu siapa gitu loh. Ya anak-anak itulah katanya kan gitu, namanya rakyat biasa kan. Ya tentunya kita bantu, apakah si Anu, apakah Jaya, apakah Eko, Hadi. Dia bilang, oh iya gitu loh. Tapi dengan gampang dia mengatakan itu ya orang-orang itu maksudnya dia yang sudah ramai diberitakan begitu. Artinya selama berlangsungnya pemeriksaan setempat ini tadi berjalan dengan normal, saksi-saksi yang ditemuin pun juga tidak diatur, mereka posisinya di mana, itu natural. ada di mana. Saya sendiri nggak kenal dengan ibu itu, saya nggak pernah bertemu. Saya bertemu di situ aja, di natural muncul, surprise juga gitu loh. Kalau kami tahu tadi itu saksi itu ada, kami akan bawa ke pengadilan kan. Saya sendiri nggak pernah gitu. Pak Oto izin, saya ke Pak Akhyar dulu. Sangat menarik rasanya ketika mungkin dari sisi pemohon memang ya tujuannya memenangkan klien dalam hal ini, tapi kemudian ada hal-hal yang tidak disangka-sangka, penuh unexpected rasanya, kemudian bertemu dengan saksi-saksi yang ternyata menguatkan. Apa yang bisa Anda baca dari hal ini? Ya, tergantung. Kalau perspektif ini kan sesuatu keuntungan yang diperoleh dapat di luar dari pemohon, dari rencana semula oleh pemohon. Mungkin saja ada orang mengatakan, ini tanda-tanda apa ini? Saya nggak akan menjawab tanda-tanda alam itu, biarlah itu giliran yang lain lagi orang yang untuk menerangkannya. Tapi secara ditemukannya ibu tadi memberikan keterangan, tentu pasti positif untuk Pak Oto dan kawan-kawan. Ya, akan memperkuat keyakinan hakim. Nah, apakah keyakinan hakim ini yang kita lihat nanti? Ada hakim, Pak Oto mengatakan tadi, ada hakim yang menangis karena ingat bagaimana meninggalnya Vina dan Ekika, atau menangis teringat bagaimana cerita saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon menceritakan ketika dia disiksa, sehingga dia memberikan keterangan seperti itu. Kemudian mereka sudah berapa tahun di lembaga pemasyarakatan, apakah menangis karena itu? Atau mungkin karena faktor yang lain? Tentu banyak kemungkinan kenapa majelis menangis. Yang pasti orang menangis itu adalah sedih, terharu. Ya, terharu. Jarang orang yang tertawa, orang senang untuk menangis itu. Nah ini biar Pak Oto lah nanti bagaimana untuk mengkapitalisasi suasana yang ditemukan di dalam pemeriksaan setempat tadi. Tentu kita juga tidak tahu bagaimanakah termohon dalam hal ini JPU untuk menafsirkan tangisan ibu majelis tadi, bagaimana juga menafsirkan bagaimana suasana keterangan yang diberikan oleh saksi di dalam hal yang tadi. Apakah JPU ini akan bersekukuh mempertahankan yang lama, atau mereka akan berubah? Nah itu kembali lagi. Semestinya kalau jaksanya ini melihat dengan mata kepala dan yakin dengan keterangan selama ini dalam persidangan, tidak ada perlu malu untuk mengakui bahwa ada kekeliruan di masa lalu. Nah kembali karena begini juga, jaksa itu kan nggak harus selalu menuntut orang itu bersalah. Adalah sangat mulia juga baru-baru ini kasus jaksa menuntut bebas seseorang. Itu dimungkinkan secara hukum. Kalau dia lihat ini enggak lagi, dia akan. Nah, ini nanti akan kelihatan bagaimanakah sikap akhir dari jaksa. Itu yang kita tunggu. Apakah tetap mempertahankan putusan yang lama, atau ada pergeseran dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pemohon. Itu kita menunggunya juga nanti. Rasanya kapitalisasi dari pemohon, dari kuasa hukum sudah tidak ada waktu lagi. Betul demikian Pak Oto, karena sidang PK sudah ditutup, sudah berlangsung 4 minggu, sudah ditutup, dan mungkin rasanya terakhir pemohon hanya bisa berdoa saja menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Apa yang bisa dilakukan oleh pemohon dalam hal ini sambil menunggu? Ya, kami sendiri sudah melakukan best effort upaya terbaik dalam 1 bulan ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya klien kami ini tidak bersalah. Itu upaya terbaik. Dan memang sudah selesai, persidangan sudah ditutup, dan nanti berkasnya tinggal dikirim ke Mahkamah Agung. Tetapi seperti saya katakan bahwa
1 bulan ini telah berjalan secara maraton ya. Kemudian semua bukti yang sudah kami sampaikan, kami berkesimpulan hanya satu saja, bahwa ini kan dituduhkan dengan pembunuhan berencana. Tapi sampai sekarang ini tidak ada satu orang saksi pun ya yang melihat terjadinya pembunuhan itu. Ya. Tetapi sekarang kita bisa buktikan banyak saksi yang kita ajukan yang melihat secara langsung, secara real time bahwa ini adalah kecelakaan. Nah, ini kan 2 fakta yang tidak bisa dipungkiri. 2 fakta yang di samping juga ada bukti yang kami buktikan tadi pagi bahwa dengan metode scientific crime investigation, maka HP handphonenya Widi telah diekstraksi dan ternyata di sana terbukti bahwa pada jam 10.14 Vina masih hidup. Terbukti karena ada komunikasi antara Vina dan Widi. Padahal oleh dakwaan jaksa dan putusan hakim dikatakan mulai pemukulan terhadap si Vina itu telah terjadi mulai jam 9.15. Ini scientific crime investigation yang tidak terbantahkan. Jadi pastilah bisa menggugurkan putusan hakim yang didasarkan pada dakwaan, dan dengan demikian karena Vina masih hidup jam 10.14 sedangkan dia dituduh mati mulai jam 9.15, maka berarti fakta itu tidak benar. Itu juga bukti yang sempurna. Itu juga yang menarik juga Pak Oto. Saya ingin lempar dulu ke Pak Rianto bahwa ekstraksi handphone Widi, orang yang terakhir berkomunikasi dengan Vina. Tapi tahun 2016 lalu penyidik tidak membawa itu ke persidangan. Bahkan tidak meminta Widi ataupun Mega untuk bersaksi, mungkin satu step di atasnya lagi. Tapi tidak meminta handphone mereka dan melakukan ekstraksi dari handphone tersebut. Saya nggak bisa jawab itu ya. Tapi kita coba menyelami bagaimana pemikiran penyidik saat itu. Tapi saya bisa menjawab itu ya. Kalau penyidik tidak menanyakan itu ya, handphone gitu, itu yang mestinya menanyakan jaksa sebelum disidangkan. Kalau jaksa minta pasti dikasihkan. Tapi karena tidak minta, ya sudah berkas itu apa adanya gitu dan diterima oleh jaksa. Tapi kenapa penyidik tidak menganggap itu hal yang penting untuk dihadirkan? Saya pikir sebagai penyidik yang handal mestinya kalau dia berdasarkan scientific crime investigation, itu penting untuk dihadapkan. Tetapi semangat penyidik sekarang ini ya, penyidik polisi itu dia bikin berkas, sepanjang berkas itu isinya mengenai keterangan-keterangan untuk bikin terangnya perkara. Kan gitu ya. Nah, ukuran keterangan itu lengkap apa tidak itu yang menilai jaksa. Jadi dia hanya pasti akan bersandar kepada keterangan jaksa. Kalau ini kurang ada P19 dia mesti dilengkapi. Tapi kalau sudah tidak, ya sudah itu aja gitu. Baik. Jadi nggak bisa kalau ditanya kok di penyidikan kok nggak diajukan itu gitu. Itu saya pikir ya saya bukan melempar salah pada jaksa ya. Berarti hakim penyidik memang ini kurang jeli ya secara scientific crime investigation. Tetapi yang kurang jeli lagi adalah jaksa. Kenapa itu kok tidak diminta kan gitu kan. Ternyata sekarang sangat klumsi sekali pembuktiannya kan kayak gitu. Itu kira-kira yang Pak Ahyar, dalam sistem peradilan kita, majelis hakim kan sebenarnya bisa memanggil siapapun yang dia butuhkan untuk dalam rangka memperkuat keyakinan dia. Dia bisa memanggil saksi siapapun kan dalam rangka pengadilan di tingkat pertama 2016-2017 lalu. Apakah dalam rangka mengambil data atau memanggil kesaksian Widi sama Mega, orang yang terakhir berkomunikasi dengan Vina sebelum dia meninggal, itu majelis hakim juga tidak menimbangkan hal itu? Itu kan belum terungkap kalau nggak salah di saat itu ya. Komunikasi Vina yang terakhir dengan ini kan baru berakhir belakangan ini terungkap. Karena semua berdasar BAP yang sudah disiapkan. Mungkin saja karena tidak ada katakanlah apakah ada di saat itu pra peradilan, apakah ada eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum. Itu mungkin jadi bahan pertimbangan oleh majelis atau majelis hakim yakin bahwa ini memang sudah benar berita acara ini tadi. Dan tambah lagi, kita ini kan ada juga batas jangka waktu untuk diselesaikan persidangan. Kalau salah itu di tingkat pengadilan negeri itu 6 bulan paling lama kalau nggak salah ya. 6 bulan apa 3 bulan itu udah harus putus. Nah ini mungkin juga tenggang waktu ini sehingga nggak membuat maksimal suatu putusan. Ada dilema memang, pendekatan batas waktu adalah pendekatan manajerial, tidak kebenaran material. Liwat dari 6 bulan dia kondisinya dia yang salah nanti. Nah ini perlu juga menurut saya
tinjau ulang lagi surat edaran dari Mahkamah Agung tentang batas waktu, kalau nggak salah SE ya, batas waktu penyelesaian suatu perkara di tingkat pengadilan negeri. Baik. Kalau kita buru-buru nanti nggak maksimal, ya seperti ini jadinya. Justru malahan makin lama lagi penyelesaiannya kan diulang lagi. Ya, baik.